Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fenty Mutmainah dari jurusan Tatris Matematika 3D, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Said Ali Rahmatullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah matematika dalam pembelajaran dan beberapa tokoh matematika. Sejarah matematika dalam pembelajaran. Fauvel menyatakan bahwa terdapat 3 dimensi besar pengaruh positif sejarah matematika dalam pembelajaran, yaitu understanding atau pemahaman, enthusiasm atau antusiasme, dan skill atau keterampilan. Berikut ini secara lebih rinci, John Fauvel menyarankan beberapa cara yang dapat ditempuh dalam menggunakan sejarah matematika dalam pembelajaran matematika di kelas, yaitu A. Menyebutkan atau menceritakan tentang matematikawan pada zaman dahulu secara menyenangkan. B. Menyediakan pengantar sejarah untuk konsep-konsep yang baru bagi siswa. C. Memacu siswa untuk memahami masalah-masalah sejarah. D. Memberi tugas-tugas tentang sejarah matematika. E. Melengkapi latihan-latihan di kelas atau di rumah dengan menggunakan tulisan-tulisan matematika dari zaman dahulu. F. Aktivitas drama langsung dengan kegiatan refleksi interaksi matematika. G. Memacu kreasi tampilan poster atau proyeksi lain dengan topik-topik sejarah. H. Merencanakan proyek tentang aktivitas lokal matematika pada zaman dahulu. I. Menggunakan contoh-contoh penting dalam sejarah matematika. J. Mengeksplorasi minkonsepsi, kesalahan atau pandangan lain pada zaman dahulu. K. Merencanakan suatu pendekatan pedagogik. L. Merencanakan urutan dan struktur topik dalam silabus pembelajaran dengan landasan sejarah. Beberapa tokoh matematika. A. Pythagoras. Pythagoras yang lahir di Pulau Samos mendirikan perguruan yang disebut perguruan Pythagoras. Sumbangan matematika yang penting dari perguruan Pythagoras antara lain bukti teorema Pythagoras dan konversinya. Ada yang mengatakan rumus triple Pythagoras berasal dari perguruan Pythagoras, tetapi sesungguhnya telah dikenal di Babilonia. Teorema yang menyatakan bahwa jumlah sudut-sudut sebarang segitiga sama dengan 2 kali sudut siku-siku pertama kali berasal dari perguruan Pythagoras. Pythagoras mengajarkan bahwa semua bilangan adalah rasional, namun muridnya yang bernama Theodorus membuktikan bahwa akar dari 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, dan 17 adalah irasional. Sementara bukti bahwa akar suatu bilangan asli adalah irasional jika dan hanya jika bilangan asli tersebut bukan kuadrat diberikan oleh Theaetetus. Berdasarkan beberapa literatur, Pythagoras meninggal sekitar 507 sebelum Masehi saat kompleks perguruannya dibakar oleh penguasa setempat karena dianggap mengajarkan aliran yang sesat. B. Euclid. Euclid dari Alexandria sangat terkenal dalam matematika. Karya terkenal dari Euclid adalah Elemen, yang merupakan kompilasi pengetahuan dan menjadi sumber belajar selama 2000 tahun. Buku tersebut dimulai dengan definisi dari 5 postulat serta aksioma. Euclid juga menulis banyak buku lain, tetapi yang dapat bertahan hingga kini terkait matematika antara lain Data yang berisi 94 proposisi dan On Division yang membahas mengenai cara membagi sebuah bangun menurut perbandingan yang diberikan. C. Archimedes. Archimedes berasal dari Sirakus, Pulau Sicilia yang menjadi koloni Yunani. Ia sering disebut matematikawan terbesar sebelum Isaac Newton. Archimedes mampu memusatkan perhatiannya pada suatu persoalan hingga terkadang melupakan dirinya sendiri. Cerita tentang penemuan hidrostatis merupakan salah satu contohnya, ketika ia mendapatkan tugas dari Raja Hieron untuk menguji kemurnian mahkota emas. Di saat mandi, ia menemukan sifat hidrostatis, dan karena kegembiraannya, ia berlari keluar dalam keadaan tanpa pakaian, sambil berteriak, "Eureka, Eureka, aku menemukan, aku menemukan." Archimedes menulis banyak subjek dan seringkali menggunakan cara apa yang sekarang dalam bentuk modern kita sebut dengan kalkulus. Karena itu, ia sering disebut sebagai bapak integral.
D. Brahmagupta. Brahmagupta adalah kepala observatori astronomi di Ujjain, yang merupakan pusat perkembangan matematika India saat itu. Karya terpenting adalah Brahmasputasiddhanta, yang ditulis di Binmal, ibu kota dinasti Gurjara. Sebagai pelengkap karya di atas, Brahmagupta juga menulis Kandakadiaga pada tahun 665 saat ia berusia 67 tahun. Dalam Brahmasputasiddhanta, ia mendefinisikan nol sebagai hasil pengurangan sebuah bilangan dengan dirinya sendiri. Brahmagupta juga memberikan aturan aritmetika dalam istilah untung dan rugi. Ia juga memberikan metode perkalian menggunakan nilai tempat. Sumbangan lain adalah algoritma untuk menghitung akar kuadrat suatu bilangan. Brahmagupta juga mengembangkan notasi aljabar dan metode menyelesaikan persamaan kuadrat, serta metode menyelesaikan persamaan tak tentu berbentuk AX ditambah C sama dengan BY. Ia juga memberikan rumus luas segi 4 tali busur dan diagonal segi 4 tali busur dengan menggunakan sisi-sisi segi 4. Dalam buku Kandakadiaga, ia membahas rumus interpolasi untuk menghitung nilai sinus yang sekarang dikenal dengan nama rumus interpolasi Newton-Stirling. E. Al-Khwarizmi. Abu Musa Al-Khwarizmi lahir di Khiran, Al-Khwarizmi, Uzbekistan dan wafat di kota 1001 Malam, Baghdad. Abu Musa Al-Khwarizmi menyusun karya aljabar hisab, aljabar wal muqabalah yang selama berabad-abad digunakan di timur maupun barat, di mana kitab asli berbahasa Arabnya telah lama hilang. Di dalam terjemahan karya Al-Khwarizmi tersebut terdapat 6 bab yang berisi 6 bentuk persamaan linier dan kuadrat. Selain secara aljabar, Al-Khwarizmi juga memberikan penyelesaian secara geometri dengan membuat diagram geometris. Ia berjasa dalam merintis dan memelopori perhitungan dengan angka 0 dan sistem desimal. Karena pengkajiannya yang analitis, dalam karya-karyanya namanya menjadi suatu istilah algoritma. Al-Khwarizmi juga menyusun Zij atau daftar astronom yang sangat populer pada saat itu dan berisi nilai-nilai sinus dan tangans. Dia pun mempersiapkan sebuah peta bumi bersama-sama ilmuwan lain. F. Fibonacci. Fibonacci adalah matematikawan Italia yang hidup antara 1170 sampai 1240 atau 1250 Masehi. Nama lainnya adalah Leonardo If Pisa, Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano. Ayahnya bernama Guglielmo Bonacci adalah seorang pedagang dan ibunya bernama Alessandra. Fibonacci mengenal sistem matematika ketika mengikuti ayahnya berdagang sampai ke Afrika Utara. Tulisannya antara lain adalah Liber Abaci, Practica Geometrica atau Practical Geometry, Flos, Liber Quadratum, dan A Letter to Master Theodorusum. Beberapa kontribusi Fibonacci dalam matematika adalah sebagai berikut. 1. Memperkenalkan sistem bilangan Hindu-Arab di Eropa dan menemukan bilangan Fibonacci. 2. Perintis dalam penggunaan kembali pecahan Mesir. 3. Dalam Liber Quadratum, Fibonacci memperkenalkan salah satu hasil dalam teori bilangan, yaitu bilangan kuadrat dapat dituliskan sebagai penjumlahan bilangan-bilangan ganjil. 4. Practica Geometria, ditulis tahun 1220. Buku ini berisi koleksi soal geometri yang dibagi ke dalam 8 bab. 5. Flossi. Fibonacci memberikan pendekatan yang akurat terhadap akar dari 10x ditambah 2x kuadrat ditambah x pangkat 3 sama dengan 20. G. Descartes. René Descartes selain belajar filsafat, ia juga mempelajari matematika dari buku Calvius. Karyanya terpenting terletak pada La Geometrie yang membahas mengenai matematika. Dalam karya ini terdapat ide geometri analitik, yaitu masalah yang memuat gagasan mengaitkan geometri dan aljabar. Sebagai penghormatan, kini koordinat silang atau tegak lurus kita namakan koordinat Cartesian atau Cartesius. Karya yang penting lainnya adalah Principia Philosophiae yang dipublikasi di Amsterdam tahun 1644. Karya ini terbagi dalam 4 bagian yang membawa masalah alam ke dalam matematika. H. Fermat. Pierre Fermat mula-mula belajar di Universitas Toulouse, lalu tahun 1620 di Bordeaux. Dari Bordeaux, ia pindah ke Orleans dan menyelesaikan studi hukum di sana. Ia lalu bekerja sebagai pengacara sekaligus terpilih dan masyhur di parlemen.
Tahun 1636 menulis The Method for Determining Maxima and Minima and Tangents to Curved Lines. Tahun 1643 sampai 1654 tidak lagi mengajar di Paris. Teorema Fermat terakhir yang menyatakan X pangkat N ditambah Y pangkat N sama dengan Z pangkat N tidak memiliki penyelesaian bulat X, Y, dan Z untuk N 2 menjadi terkenal. Sekarang matematikawan menunjukkan bukti Fermat salah. Bukti lengkap ditunjukkan oleh Andre Wiles pada November 1994. Kemudian tahun 1654 Fermat mulai berkorespondensi dengan Blaise Pascal. Pascal. Blaise Pascal adalah anak ketiga dari Etienne Pascal. Buku pertamanya dibuat tahun 1640, membuat kalkulator digital pertama dengan waktu tahun 1642 hingga 1645. Tahun 1651 ayahnya meninggal. Peristiwa ini yang mendorongnya menulis tentang filsafat. Antara tahun 1656 hingga 1658. Tahun 1653, Pascal menulis buku yang menjelaskan tentang hukum Pascal mengenai tekanan. Tahun 1654, ia menyelesaikan bukunya tentang irisan kerucut. Newton. Isaac Newton dilahirkan di Lincolnshire, Inggris. Menurut De Moivre, Newton tertarik pada matematika dimulai tahun 1663. Tahun 1671, Newton menulis dasar-dasar kalkulus diferensial dan integral. Tahun 1669, Newton dipromosikan Barrow untuk menduduki Profesor Lucasian. Dengan karya pertamanya adalah mengenai optik. Tahun 1672, Newton terpilih sebagai Royal Society. Tahun 1666, Newton membuat versi awal dari 3 hukum geraknya. Gauss. Carl Friedrich Gauss mulai masuk sekolah dasar saat berusia 7 tahun. Gurunya Butner terkejut saat Gauss dengan seketika dapat menjawab jumlah bilangan asli 1 hingga 100. Ia masuk Akademi Brunswick dan di sana secara mandiri berhasil menemukan hukum Born, teorema binomial, rata-rata aritmetik dan geometrik, hukum kebalikan kuadratik, dan teorema bilangan. Cantor. George Cantor terkenal sebagai penemu teori himpunan. Kontribusinya ini mengubah wacana matematika. Pada 1870, Cantor berhasil menyelesaikan soal ketunggalan representasi fungsi atas deret trigonometri yang tak dapat dipecahkan sebelumnya. Cantor menerbitkan makalah yang mendefinisikan bilangan irasional sebagai barisan bilangan rasional yang konvergen tahun 1870. Makalah pentingnya yang terakhir tentang teori himpunan terbit tahun 1895 dan 1897. Di Mathematische Annalen tentang aritmetika transisit. Di makalah kedua terdapat teorinya tentang well-ordered set tentang bilangan ordinal. Tahun 1897 ia menemukan sebuah paradoks dalam teori himpunannya. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.